Baik, di sini saya akan membahas mengenai materi pembelajaran. Sebelum memasuki materi pembelajaran pada hari ini, tidak lupa perkenalkan nama saya Franciscus Saperius, NIM 311910060, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sebelum memulai materi kita, ini adalah mengenai media pembelajaran puisi rakyat. Sebelum mengenal puisi rakyat, marilah kita mengetahui terlebih dahulu. Puisi adalah karya sastra yang di dalamnya terdapat beberapa jenis bait dan barisan. Dengan menggunakan kata yang indah, yang diambil dari suatu tema yang dibahas oleh penulis puisi. Dan salah satu contoh puisi tersebut adalah teks puisi rakyat. Kata-kata dari teks puisi rakyat tersebut mempunyai makna yang kuat. Teks puisi rakyat juga mempunyai suatu perasaan dan emosi yang ingin disampaikan oleh penulis terhadap suatu teks puisi rakyat. Pengertian teks puisi rakyat. Pengertian teks puisi rakyat merupakan kesusastraan rakyat yang sudah tertentu dari segi bentuknya. Pada umumnya, puisi rakyat terdiri dari beberapa deretan kalimat. Ada yang berdasarkan panjang suku kata, ada yang berdasarkan dari mantra lemah, tekanan suara, atau juga hanya berdasarkan dari irama. Jenis dari puisi rakyat yaitu berbentuk pernyataan tradisional, ungkapan tradisional, dan kategorinya adalah wawangsalan dan paparikan. Lalu, paparikan dibedakan menjadi dua, yaitu kepercayaan rakyat yang berupa mantra dan rarakita cerita rakyat. Puisi rakyat mempunyai nilai-nilai yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Termasuk juga dari puisi rakyat yaitu puisi lama, yang berisi nilai-nilai dan pesan-pesan warisan leluhur bangsa Indonesia. Jenis-jenis puisi rakyat. 1. Gurindam. 2. Pantun. 3. Syair. Baik, di sini jenis-jenis puisi rakyat. Jenis-jenis puisi rakyat antara lain yaitu pantun, gurindam, syair, atau juga puisi rakyat yang sudah berkembang di suatu daerah tertentu. Di dalam acara televisi, biasanya membuat pantun sudah menjadi andalan yang bertujuan untuk melucu, dan pantun juga kadang terdapat dalam lagu-lagu. Sementara itu, syair, gurindam, dan juga sastra lama kini sudah jarang didengar. Di dalam dunia kesastraan mempunyai warisan turun-temurun yang berupa tentang cerita rakyat atau puisi rakyat yang tidak diketahui siapa pengarangnya, karena cerita atau puisi tersebut sudah ada sejak dulu kala. Karena puisi lama hasil turun-temurun dan tidak diketahui siapa pengarangnya, biasa puisi lama disampaikan dengan cara mulut ke mulut. Puisi lama biasanya terlihat kaku karena terikat oleh aturan-aturan seperti jumlah barisan dan jumlah kata, pengulangan kata, dan jumlah juga barisan dalam setiap bait bisa di awal atau di akhir. Sejak atau yang disebut dengan rima. 1. Gurindam. Gurindam merupakan puisi lama yang berasal dari negara India. Istilah gurindam berasal dari bahasa India, yaitu girindam yang berarti mula-mula atau perumpamaan. Gurindam merupakan sarana dari moral dan nilai agama. Oleh karena itu, bagi orang dulu gurindam sangatlah penting untuk dijadikan norma di dalam kehidupan. Gurindam merupakan salah satu puisi lama atau Melayu yang sangatlah penting sebagai warisan budaya bangsa. Ciri-ciri gurindam terdapat dari 2 baris dalam 1 bait. Setiap baris mempunyai jumlah kata sekitar 10 sampai 14 kata. Tiap baris
mempunyai rima atau bersajak AA, BB, CC, dan lain sebagainya, merupakan satu kesatuan yang utuh. Pada barisan pertama, berisikan masalah, soal, atau perjanjian. Pada baris kedua, berisi jawaban akibat dari masalah atau perjanjian yang terdapat pada barisan pertama. Maksud atau isi dari gurindam yaitu terdapat pada barisan kedua. Isi dari gurindam biasanya berisi nasihat, kata-kata mutiara, atau bisa juga tentang filosofi hidup. Contoh gurindam. 1. Barang siapa mencari ilmu, maka carilah ke para guru. 2. Contohnya, ketika engkau tengah belajar, haruslah tekun dan juga sabar. Contoh ketiga, barang siapa tidak berilmu, bagaikan kursi tidak bertumpu. Contoh yang keempat, ilmu jangan hanya dihafalkan, namun juga harus diamalkan. Contoh gurindam yang kelima, kalau engkau tidak tahu, maka harus cari ilmu. Itulah isi dari contoh gurindam yang berisikan nasihat, kata-kata mutiara, atau bisa juga tentang filosofi hidup. Pantun. Pantun yaitu puisi lama yang membudayakan dan mengakarkan di dalam masyarakat. Pantun mempunyai banyak nama di berbagai bahasa dalam bangsa ini. Pantun, bahasa Toba. Tontonan bahasa Tagalog. Tuntunan bahasa Jawa yang kurang lebih memiliki arti yang sama, yaitu sesuatu arahan yang mendidik. Upacara yang teratur dan bentuk dari kesantunan seperti itu. Pantun sudah tersebar di seluruh Nusantara. Fungsi dari pantun di setiap daerah sama, yaitu seperti di daerah Melayu, Jawa, Sunda, dan daerah yang lainnya, yaitu mendidik juga sekaligus untuk menghibur. Lewat pantun, kita bisa untuk menghibur orang lain dengan permainan. Bunyi bahasa dari pantun yaitu menyindir atau menegur orang lain, bahwa suatu hal tersebut tidak baik saat dilakukan dengan cara tidak langsung atau bisa disebut dengan memberi nasihat. Hal tersebut bukan berarti orang yang menyampaikan dengan cara pantun tersebut tidak tegas saat mengatakan sesuatu. Tetapi lewat pantunlah bahwa seseorang mempunyai gaya tersendiri dalam mengungkapkan pesan atau suatu nasihat. Melalui pantun, leluhur akan terkesan lebih santun dalam menasihati atau menegur orang lain, yaitu dengan cara tidak langsung. Hal tersebut bertujuan untuk orang yang diberi nasihat agar tidak merasa terpojok dan malu. Ciri-ciri dari pantun bisa dilihat dalam bentuknya. Ciri-ciri tersebut tidak boleh dirubah karena saat dirubah, pantun akan berubah menjadi gurindam, solokan atau bentuk puisi lama yang lainnya. Ciri-ciri dari pantun seperti ini. Setiap bait terdiri atas 4 baris. Setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Baris pertama dan kedua adalah sampiran, barisan ketiga dan keempat adalah isi. Rima dari setiap akhir yaitu A, B, A, B. Contoh pantun. 1. Jalan-jalan ke kota Paris, banyak rumah berbaris-baris. Biar mati di ujung keri, asal dapat dinda yang manis. Contoh yang kedua. Kalau kelak disudah ditanam, janganlah lagi meminta talas.
Kalau budi sudah ditanam, janganlah lagi meminta balas. Contoh pantun yang ketiga. Layang putus nyangkut di paku, pakunya nempel di jemuran baju. Cintamu tulus hanya untukku, tapi sayang mamaku nggak setuju. Contoh yang keempat. Sungguh bahaya ular berbisa, bila tergigit akan koma. Sungguh bahagia karena bahagia yang kurasa, bila kita selalu bersama. Contoh puisi yang terakhir, yang kelima. Pokok pinang ditanam rapat, puyuh kini berlari-lari. Samalah kita menjunjung adat, tunggak budaya semai di hati. Contoh puisi tersebut, rima dari setiap akhir yaitu AB. Cukup ini contoh pantun tersebut. Syair, istilah atau syair, yaitu berasal dari negara Arab, yaitu syiir atau syu'ur, yang mempunyai arti perasaan yang menyadari. Lalu kata syu'ur berkembang menjadi syiru, yang mempunyai arti puisi di dalam pengetahuan umum. Di dalam perkembangan, syair mengalami modifikasi dan perubahan, oleh karena itu menjadi khas Melayu dan sudah tidak lagi mengacu pada sastra syair dari negeri Arab. Dalam hal tersebut, yang berperan besar dalam membentuk syair khas Melayu adalah tokoh penyair semua seperti Hamzah Patsuri, yaitu dengan karya seperti syair perahu, syair dagang, syair burung pingai, dan syair sidang fakir. Ini ciri-ciri syair. Syair mempunyai ciri-ciri yang membedakan dengan teks puisi lama lain, yaitu dalam setiap bait terdiri dari 4 baris. Dalam setiap barisan terdiri dari 8 sampai 14 suku kata. Syair bersajak AA. Dalam setiap baris adalah isi. Bahasa yang digunakan biasa berupa bahasan biasa. Contoh syair tersebut seperti ini. 1. Jangan risau dengan cobaan, jangan bersedih karena kesulitan. Berdoa saja pada Tuhan, insya Allah Dia akan kabulkan. Syair yang kedua. Tak perlulah kau menabur cinta, ini hanya akan membuat luka. Jika akhir kita tak bersama, tak seperti janji kita saat kalah. Inilah contoh dari syair tersebut yang membahas mengenai syair bersajak AA. Dalam setiap baris adalah isi. Sekian penjelasan tentang puisi rakyat yang sudah saya bahas secara lengkap dan juga contohnya. Semoga menambah pengetahuan dan menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.